Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Teknik Informatika Universitas Ihsan akan menjelaskan materi tentang ilmu pengantar komputer yang kami pelajari selama 1 semester. Nah, sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Ada pepatah bilang, tidak kenal maka tidak tahu. Nah, perkenalkan, nama saya Haruna Amir dengan NIM KS 1123044. Sekarang saya akan memperkenalkan satu persatu teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari TI 1B. Perkenalkan, nama saya Putri B dari kelas TI 1B. Perkenalkan, nama saya Emdia Al-Hanif dari TI 1B. Itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu pengantar ilmu komputer. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal apa itu komputer. Nah, komputer adalah alat elektronik yang menerima inputan data, mengelola data, memberikan informasi, menggunakan program yang tersimpan di memori, dan dapat menyimpan program serta hasil pengelolaan. Lanjut, sistem komputer adalah kumpulan perangkat yang berinteraksi untuk melakukan proses pengolahan data. Kemudian, komputer berdasarkan penggunaan ada dua, yaitu umum atau biasa disebut dengan general purpose komputer. Yang kedua itu khusus, yaitu special purpose komputer. Nah, lanjut ke generasi komputer. Generasi komputer itu ada dari generasi pertama hingga ke generasi masa depan, yaitu generasi ke-6. Pengenalan sistem komputer. Nah, apa sih itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kesatuan elemen yang saling berhubungan untuk menjalankan suatu aktivitas menggunakan komputer. Nah, adapun sistem komputer yaitu sistem perangkat keras dan sistem perangkat lunak. Sistem perangkat keras itu terdiri dari input, proses, output, penyimpanan, dan komponen pendukung. Sistem perangkat lunak. Perangkat lunak adalah berisi serangkaian instruksi, program, pengendalian, dan aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Jenis perangkat lunak yaitu aplikasi dan sistem. Adapun sistem operasi dari perangkat lunak adalah Unix, Linux, Windows, DOS, dan lain sebagainya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi ilmu pengantar komputer, yaitu prinsip kerja komputer. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu prinsip kerja komputer. Komputer beroperasi berdasarkan program atau perintah pengguna. Diproses untuk menghasilkan informasi. Tahap awal booting sistem operasi yaitu 1. Bootstrap loader dijalankan oleh BIOS. Kedua, memuat kernel sistem operasi. Dan yang terakhir, melacak alat input atau output. Selanjutnya, materi data, pengolahan data dan informasi. Data yaitu hasil pengamatan atau fakta mentah yang bisa diubah menjadi informasi. Sedangkan jenis data yaitu statis atau tidak berubah, dan dinamis atau selalu berubah. Dan pengolahan data yaitu manipulasi data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna. Dan perangkat lunak pengolah data yaitu pengolah kata, angka, grafis, dan presentasi. Dan yang terakhir, metode penyajian data yaitu angka ringkasan, tabel, grafik, atau diagram. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi ilmu pengantar komputer, yaitu sistem operasi Windows. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Windows. Windows adalah keluarga sistem operasi grafis yang dikembangkan oleh Microsoft. Sejarah perkembangan Windows dimulai dari Windows 1 hingga Windows 11. Kelebihan Windows yaitu user friendly, 2. Instalasi software mudah, banyaknya software dan dukungan driver.
Kekurangan Windows. Harga lisensi tinggi. 2. Kurangnya komunitas. Rentan terhadap virus. Keamanan dan stabilitas yang masih menjadi isu. Selanjutnya, sistem telekomunikasi. Pertama-tama, saya akan membahas tentang apa itu sistem telekomunikasi. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi jarak jauh melalui sistem simbol bersama. Arti telekomunikasi, proses komunikasi yang jarak jauh. Adapun sistem telekomunikasi yaitu infrastruktur, perangkat, sarana, dan penyelenggara dan komunikasi jarak jauh. Komponen sistem telekomunikasi yaitu informasi pengirim, media transmisi, pengirim, dan aturan standar. Prinsip kerja telekomunikasi yaitu sumber pesan, encoder, pemancar, medium transmisi, dan penerima recorder dan tujuan pesan. Jaringan telekomunikasi yaitu rangkaian perangkat yang digunakan dalam komunikasi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang ilmu komputer, yaitu organisasi file dan komunikasi data. Definisi file yaitu kumpulan data atau informasi yang tersimpan di ruang penyimpanan sekunder. Adapun beberapa tipe file seperti data numerik, karakter, binar, dan program. Sedangkan komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat terhubung dalam jaringan, bisa berupa teks, angka, atau audio dan video. Selanjutnya, jaringan komputer yaitu kumpulan komputer atau preparat terhubung untuk penukaran informasi, terbagi dalam LAN, WAN, dan MAN. Adapun manfaat jaringan adalah berbagi sumber daya, keandalan penyimpanan data, penghematan biaya, dan kualitas. Selanjutnya, internet. Pengenalan internet. Jaringan global yang terhubung dari PC hingga jaringan utama, memungkinkan akses layanan dari berbagai jaringan. Adapun komponen internet yaitu email, telnet, intranet, extranet, shell, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang materi pengantar ilmu komputer yang kami pelajari selama 1 semester di jurusan Teknik Informatika Universitas Iksan Sidendreng Repan. Mungkin teman-teman masih penasaran tentang jurusan kami, silakan datang di Universitas Negeri Sidendreng Repan. Atau adakah teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, bisa mendaftar di kampus kami. Kampus kami itu menyediakan 4 fakultas. Yang pertama itu Fakultas Ilmu Komputer, yang kedua Fakultas Teknik, yang ketiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang keempat Fakultas Pertanian. Kampus kami menyediakan banyak fasilitas-fasilitas yang ada, misalnya musola, kantin, lab yang lengkap, dan ruangan yang ber-AC. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang kampus kami. Linknya ada di bawah.